Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita semua harus melawan ini. Ini adalah pandemi dunia. Mudah-mudahan segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti semula, dan otomatis perekonomian juga akan membaik. Ya, jadi teman-teman, kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak, sebisa mungkin di rumah aja dulu sampai benar-benar virus yang ada sekarang ini benar-benar dinyatakan clear oleh pemerintah. Kita semua pasti mengalami penurunan di bidang apapun, printing, penjualan mesin, penjualan bahan, terus jasa servis, ya kan? Karena anjuran pemerintah, kita disarankan untuk di rumah aja dulu, kecuali pekerja harian. Meskipun sebenarnya kita semua ini membutuhkan kehidupan keluarga di rumah, tapi daripada kita menularkan ataupun tertular, itu lebih nggak enak lagi. Nah, segmen kali ini saya akan berbagi tips untuk membeli mesin digital printing. Ya, mesin digital printing, utamanya mesin outdoor. Jadi mesin outdoor itu ada beberapa bagian atau ada beberapa kategori. Yang pertama adalah mesin second, yang kedua itu mesin rekondisi, yang ketiga mesin baru. Tapi di luar sana mungkin teman-teman ada juga yang saya nabung bodi dulu deh, nanti kalau saya punya uang saya mau beli boardnya, saya mau beli spare partnya, saya mau beli headnya. Semua itu boleh. Nah, yang pertama adalah mesin second. Mesin second itu yang pertama kita lihat adalah harga dulu. Mungkin teman-teman gini, saya punya budget 70 juta. Saya ingin beli mesin second. Nah, kalau beli mesin second, teman-teman semua jangan terlalu memilih. Dalam artian terlalu memilih itu gini, saya pengennya body A karena bodinya bagus, saya pengennya headnya Konica 512i karena cepat, tapi ternyata dananya nggak sampai untuk itu, ya kan? Jadi malah nggak dapat mesin gitu loh. Nah, kalau saya saran sih, tips yang pertama untuk beli mesin second itu paling gampang adalah cari teman-teman teknisi dulu, pastinya yang rekomen, jangan sampai terjadi sesuatu hal di belakang nanti. Terus bilang saja, ceritakan kebutuhan teman-teman. Mau beli mesin, saya punya budget sekian, kira-kira dapatnya mesin apa? Biasanya teman-teman teknisi itu mengarahkan, oh kalau duit segitu ini ada mesin ini, tinggal teman-teman nanti nego harga mesinnya. Itu sudah termasuk komputer belum? Sudah termasuk instalasi apa belum? Sudah termasuk pengiriman apa belum? Semua bisa dibicarakan,
ya. Jadi yang paling penting adalah kalau memang budgetnya terbatas, cari teman-teman teknisi yang recommended. Itu saran saya kalau beli mesin second. Karena sampai kapanpun mesin digital printing, utamanya mesin outdoor, itu tidak akan bisa lepas dari teknisi. Meskipun teman-teman sudah sedikit banyak tahu, sedikit banyak bisa servis mesin tersebut. Masih soal pembelian mesin second. Nah, tadi di awal sudah saya ungkapkan, menentukan budget, menentukan mesinnya, paling gampangnya saya tadi bilang cari teman-teman teknisi yang rekomen untuk membantu mengarahkan teman-teman menentukan mesin yang dibutuhkan. Terus ataupun teman-teman mau melihat sendiri, melihat langsung tanpa bantuan teman-teman teknisi juga bisa. Kalau umur mesin Konica 42PL itu sudah pasti yang original ya, umurnya pasti lifetime-nya sudah lama. Karena mesin Konica 42PL itu masuk Indonesia sekitar tahun 2010, 2009, 2010 sudah masuk di Indonesia. Jadi kalau ngomongin mesinnya, umurnya pasti sudah sekitar 7 tahunan. Kalau masih mesin original ya, original. Nah, tapi di situ kan printhead biasanya sudah ada yang ganti baru. Oh, ini mesin saya jual ini 4 printhead, yang 2 baru mas, baru 1 tahun saya beli head baru, yang 2 lama sudah 5 tahun. Nah, di situ biasanya teman-teman yang pertama diminta adalah printhead status atau tes nozzle-nya. Nah, kalaupun printhead status dan tes nozzle-nya itu baik, ya, teman-teman coba minta ke pemilik mesinnya video terbaru pada saat ngeprint. Karena printhead status baik itu tidak menentukan kestabilan pada saat cetak. Pada saat cetak. Jadi paling tidak minta ke pemilik mesin yang jual mesinnya itu paling tidak kalau ada kerjaan cetak 3x1 gitu, coba deh disuruh video kestabilan cetaknya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa lihat nanti printhead seperti apa. Jalan juga sudah berapa pas, 3 pas, 4 pas mungkin. Jadi semua itu nanti bisa menentukan kita menawar harganya. Ya, itu kalau teman-teman mau mencari mesin second sendiri. Bawa teman teknisi ataupun mau melihat sendiri itu boleh. Tapi saya saran lebih enaknya sih kalau ada kenalan teknisi, minimal bisa membantu mengarahkan, bisa membantu beliin mas mesin ini mesin bagus. Oh, itu jangan mas, kalau memang mas suka boleh deh ditawar lagi harganya, ya kan. Jadi banyak opsi kalau untuk beli mesin second. Nah, itu tadi kita ngomongin kondisi printhead. Setelah itu semua sudah dilihat, hasil cetak seperti apa, sudah jalan berapa pas, di situ kita bisa menentukan mau nego berapa harganya, mau dinego berapa lagi harganya. Jadi
Setelah itu baru transaksi bisa terjadi. Ya, kalau teman-teman sudah cocok melihat mesinnya tadi. Setelah transaksi, ya sudah, langsung aja tinggal, kalau memang teman-teman sudah ada kenalan teknisi, tinggal ngomong, "Mas, aku beli mesin dari si A, dari kota A. Mindahin ke sana berapa ya, Mas? Bongkar sama install sama trainingnya nanti berapa ya, Mas?" Langsung aja diomongin sama teknisinya. Teman-teman bisa kalkulasi total nominalnya berapa untuk pengiriman, untuk teknisi bongkar pasangnya, untuk bahan dan tinta, mungkin butuh beli komputer, mungkin butuh beli stabilizer ataupun UPS. Jadi semuanya teman-teman yang tahu kemampuan nominalnya ada di angka berapa. Oke. Nah, itu tadi kalau teman-teman mau melihat langsung mesinnya. Nah, bagaimana kalau posisinya jauh? Posisinya jauh. Jadi seumpama di luar Jawa cari mesin second, sedangkan mesin yang dijual ada di Pulau Jawa. Nah, itu sudah pasti saya sangat menyarankan harus ada teman-teman teknisi yang membantu. Nah, kalau ngomong harga murah dan harga mahal, itu relatif ya. Jadi seumpama nih, saya butuh mesin, saya lagi ada di Sulawesi seumpama, sedangkan mesin yang dijual adalah di Jawa Tengah. Saya pastinya akan datang ke Jawa Tengah langsung, ataupun saya berusaha cari teknisi yang rekomend dulu, yang akan membantu saya untuk menentukan mesin yang akan saya beli, ya kan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan teknisi A, jadi di grup Facebook, di grup WhatsApp, di Instagram, di apapun itu media sosial, banyak sekali teknisi yang rekomen. Dan jangan lupa ditanyakan sama teman-teman di grup, juga bisa bertanya, si A ini lokasinya di mana, segala macam, ya kan. Jadi bisa itu. Nah, saya pasti akan menghubungi teknisi setempat, entah di Jawa Timur atau di Jawa Tengahnya. "Mas, saya butuh mesin second. Saya ada dana sekian. Cukup enggak ya?" Gitu. "Oke, cukup." Si teknisi bilang, "Ini saya ada barang, harganya sekian. Dana segitu cukup, Pak, untuk mendapatkan mesin ini." Nah, biasanya teman-teman teknisi mengirimkan foto mesin, video print statusnya, terus video cetaknya. Nah, dari situ balik lagi seperti di awal saya bilang, tinggal kita negosiasi, kita omongkan gimana caranya pembayarannya. Ya, ini kita ngomong teknisinya benar-benar rekomen ya, bukan teknisi abal-abal, karena banyak sekali di luar sana teknisi yang baik juga banyak, yang niat bekerja banyak, tapi teknisi yang hanya mencari keuntungan saja dari customer juga banyak. Ya, saya tidak bahas itu, cuman tetap berhati-hati. Kalau memang saya tadi di Sulawesi, saya harus datang ke Jawa, itu sudah pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, kalau memang ada teknisi di Jawa yang mau handle pembelian kita, oke, kita
kita tinggal ngomong negosiasi harga, negosiasi teknisinya seperti apa, bongkar pasangnya, sistem pengiriman seperti apa, sistem pembayaran seperti apa. Mungkin 50% dulu, nanti kalau barang sudah masuk ekspedisi baru bisa dilunasi, ataupun nanti kalau teknisi install baru lunas, itu bisa diomongkan di awal. Ya, itu untuk membeli mesin second yang kalau kita berjauhan. Tapi ada juga teman-teman di luar sana yang percaya sama teman-teman teknisi, jadi sudah ngelihat di Facebook, sudah ngelihat mungkin di Instagram, ataupun sudah kontak meskipun belum ketemu. Mas, saya pokoknya butuh mesin second, dana saya sekian, saya percaya sama mas, gitu kan. Nah, ya sudah, dicarikan, diomongkan apa adanya. Kalau mesin itu bagus dibilang bagus, kalau mesin itu jelek dibilang jelek. Harga juga bervariasi tergantung negosiasinya, ya. Jadi tetap berhati-hati untuk memilih mesin, tetap berhati-hati untuk memilih teman-teman teknisi yang bakal membantu untuk pemilihan mesin second. Kita bisa bekerja dengan mesin yang kita beli, karena apa? Dananya besar. Jangan sampai kita sudah keluar dana besar, ternyata mesin itu masih bermasalah. Kita harus keluarin dana lagi, kita harus keluarin ini itu lagi untuk perbaikan. Sedangkan kita investasi itu kan berharapnya bisa langsung bekerja, dan pelan-pelan kita bisa mengembalikan modal. Oke teman-teman, di awal tadi sudah saya bicarakan tentang pembelian mesin printing odor second. Ya, jadi sedikit tips tadi itu bisa digunakan untuk teman-teman menentukan pilihan pembelian mesin second. Nah, yang berikutnya adalah pembelian mesin rekondisi. Apa sih mesin rekondisi itu? Mesin rekondisi itu adalah mesin yang sudah lama berhenti, mesin yang sudah lama tidak terpakai, akan direkondisi ulang sama teman-teman teknisi, sama teman-teman jual beli mesin, ya. Mesin itu akan direkondisi ulang, dibongkar, dibersihkan, mungkin ada yang dicat ulang, ya. Jadi bodi benar-benar menyerupai seperti baru. Nah, untuk spare part semuanya diisi barang baru. Jadi mulai dari pompa, filter, selang, terus ink tank, wiring kabel, power supply, servo motor dan servo driver XY, terus board dan printhead. Itu semuanya diisi dengan barang baru dan bergaransi biasanya. Nah, kalau garansi tergantung negosiasi, ya. Umumnya kalau mesin rekondisi itu teman-teman yang ada di Indonesia ini menggaransi sampai 1 tahun 12 bulan. Nah, garansi itu juga ada macam-macam, ya. Jadi ada yang garansi total kecuali printhead, apapun itu yang penting ada garansi. Jadi garansi itu menunjukkan bahwa teman-teman yang jual mesin tersebut itu berani
menjanjikan bahwa ini loh barang yang saya kasih itu paling tidak bisa bertahan lebih dari garansi yang diberikan. Mungkin garansi 1 tahun, ya oke lah, dengan harga yang kompetitif teman-teman penjual mesin berani memberikan garansi sampai 1 tahun, ya kan. Nah, itu tadi sedikit tentang mesin rekondisi. Yang berikutnya adalah tips tentang pembelian mesin rekondisi. Di Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat utamanya, itu ada beberapa teman-teman teknisi, teman-teman jual beli mesin printing itu yang jual mesin rekondisi. Nah, ini ngomong ke user yang akan menggunakan mesin rekondisi atau yang akan membeli mesin rekondisi. Nah, jadi kalau mesin rekondisi kita nggak usah ngomong banyak tentang teknis karena kurang lebihnya sama, spare part juga kurang lebihnya sama, garansi juga kurang lebihnya sama. Tinggal balik lagi sama teman-teman yang akan membeli mesin itu, kepercayaan, trust, kepercayaan kepada satu teman teknisi yang menjual mesin rekondisi. Nah, tipsnya gampang kok kalau mau beli mesin rekondisi, apalagi penjualnya sudah rekomen, penjualnya sudah banyak jual mesin di seluruh Indonesia, ataupun meskipun orang baru tapi rekomen. Jadi macam-macam, ada penjual mesin itu macam-macam. Tapi tetap satu, teman-teman harus berhati-hati. Jangan sampai investasi dengan duit besar tapi kita tidak mendapatkan barang yang sesuai kita harapkan. Nah, untuk beli mesin rekondisi itu sudah umum, orang semua sudah tahu mesin rekondisi itu seperti apa. Tinggal teman-teman memilih ke siapa beli mesin itu, terus bodi apa yang diinginkan, terus spek printhead yang seperti apa yang diinginkan. Nah, dari situ pada saat teman-teman sudah menentukan itu, sudah cocok dengan harganya, tinggal negosiasi aja pembayaran. Kalau memang bisa datang ke workshop, bisa ketemuan dengan si penjual tersebut, itu lebih baik. Ya, jadi ketemuan, melihat mesin yang akan dibeli, oke deh, saya cocok dengan bodi ini gitu. Saya mau 512i tapi pakai bodi ini ya mas. Oke, saya minta warna hitam misalnya, berarti harus dicat hitam, ya kan. Nah, udah tinggal transaksi aja. Kalau memang sudah percaya, mungkin wis daripada uangku kepake mas, ini langsung saya bayar lunas, boleh. Ataupun mas, ini saya titip dulu 50% ya, nanti kalau sudah masuk ekspedisi atau mesin sudah saya terima, saya tambah lagi ya mas 30%. Atau gimana deh kesepakatan teman-teman sama si penjual mesin ya. Tapi pada intinya
kalau beli mesin rekondisi tidak terlalu rumit, seperti kita beli mesin second, karena beli mesin second masih banyak yang harus dilihat, masih banyak yang harus dipertimbangkan. Kalau beli mesin rekondisi sudah pasti spare part yang diberikan, yang ada di dalam mesin itu biasanya sih barang baru ya. Balik lagi ini ke penjual yang recommended ya. Itu kalau di penawaran mesin rekondisi all spare part baru, garansi 1 tahun, ya sudah, biasanya itu yang didapatkan. Tapi balik lagi, tetap harus berhati-hati, karena di luar sana saya tadi juga sudah bilang, teknisi yang baik, teknisi yang niat bekerja, penjual mesin yang niat berdagang dengan baik banyak ya. Tapi yang sebaliknya juga banyak, jadi tetap berhati-hati. Oke. Selanjutnya kita bicara untuk pembelian mesin baru. Jadi di Indonesia ini banyak sekali vendor-vendor mesin baru. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyak sekali, dan semuanya pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau untuk mesin baru, teman-teman semua pasti bisa mengukur budget ya. Kalau untuk mesin baru itu biasanya kita tinggal menentukan merek yang mana yang kita tuju, merek yang mana yang mau kita beli ya. Di luar sana banyak sekali merek A, B, C, sampai mungkin ada 20 merek di Indonesia ini, 20 merek mesin baru. Nah, di situ yang menentukan adalah after sales dari vendor tersebut. Balik lagi, jangan sampai kita beli mesin baru harganya mahal, tapi after sales untuk manggil teknisi, ketersediaan spare part kurang, atau respon dari teknisinya kurang cepat. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, untuk mesin baru saya juga tidak bisa ngomong banyak, karena setiap vendor sudah pasti punya ketentuan masing-masing. Nah, yang dipilih tinggal harga saja. Kalau spek kurang lebihnya semua sama, kurang lebihnya ya. Saya tidak bisa ngomong spek karena setahu saya spek mesin baru itu rata-rata hampir sama ya. Jadi kayak yang pakai printhead Konica 512i ya, kurang lebihnya begitu sama, cuman tinggal bentuk bodi saja yang berbeda sama vendor. Saya percaya banget sama vendor A ini, atau saya percaya banget sama sales ini, karena saya tahu teknisinya baik. Oke, tentukan saja, dipilih saja gitu loh. Nah, cuman di luar sana nanti ada beberapa vendor mesin-mesin baru ini yang menawarkan mungkin garansinya panjang. Nah, di dalam garansi panjang itu ada perjanjian seperti apa, saya juga kurang paham. Jadi mungkin teman-teman bisa menentukan sendiri. Terus ada yang menawarkan
ini bisa kredit via leasing, kita akan bantu, boleh, itu juga menjadi pilihan. Terus ada lagi yang menawarkan ini bisa in-house, pembayarannya bisa in-house, DP sekian, cicil bisa diangsur sekian kali. Nah, itu juga pilihan. Jadi kalau spek teknis saya nggak bisa ngomong banyak karena kurang lebihnya sama, hasil cetak juga kurang lebihnya sama, tinggal balik lagi ke after sales yang bisa dipilih siapa-siapa saja teknisinya yang ada di dalam situ, tim teknisnya punya kelebihan seperti apa. Terus yang paling penting yaitu tadi, ada yang menawarkan leasing, ada yang menawarkan garansi panjang, ada yang menawarkan in-house berapa kali bayar dengan DP 0 mungkin 0%, itu yang bisa menjadi pilihan. Jadi kalau untuk spek teknis paling perbedaan di body. Kalau untuk sistem semuanya hampir sama. Jadi tinggal teman-teman aja menentukan, ada budget sekian, saya mau beli cash, ya sudah, pilih saja, banyak pilihan vendor. Nah, kalau memang dananya mepet, mungkin bisa pilih yang oke, saya mau pakai leasing aja, saya bisa dibantu ya si vendor mencarikan leasingnya. Atau saya nggak mau leasing, tapi saya bisanya angsur gitu loh. Bisa nggak kamu memberikan angsuran in-house kepada saya? Yang saya bilang tadi paling itu saja yang bisa menjadi pilihan. Nah, yang terakhir di video saya sebelumnya itu ada review tentang mesin baru murah. Itu saya review pada saat dolar masih 14.000 sekian ya, mesin baru murah. Nah, itu juga bisa menjadi pilihan, tapi nggak tahu sekarang dolar 16 sekian ini harga mesin itu berapa, saya tidak tahu. Tapi kalau memang harganya murah juga bisa menjadi pilihan. Murah, mahal itu relatif. Murah belum tentu jelek, mahal belum tentu bagus. Tapi mahal yang bagus juga banyak. Ya, mahal yang bagus juga banyak. Jadi balik lagi semua dikembalikan kepada teman-teman yang membutuhkan mesin, yang mau investasi mesin. Nah, kalau memang dana mepet, beli baru belum bisa, dana belum mencukupi, bisa ke arah mesin rekondisi, itu bisa menjadi pilihan. Ataupun kalau memang dananya masih belum bisa untuk beli mesin rekondisi, coba deh ngobrol sama teman-teman teknisi yang teman-teman semuanya percaya. Coba deh ngobrol, Mas, saya punya dana sekian, saya tolong dicarikan mesin second. Itu juga bisa jadi pilihan. Jadi semua kembali lagi kepada teman-teman yang mengerti kemampuannya masing-masing ya. Oke, jadi yang pertama adalah mesin second. Itu kita tidak bisa terlalu memilih, saya pengen body A, headnya B, tapi duit saya cuma sekian. Nah, biasanya kalau mesin second, teman-teman teknisi itu menyarankan sesuai kemampuan yang Anda siapkan. Nah, kalau mesin rekondisi, kalau ngomongin teknis, teman-teman semua sudah pada
tahu mesin rekondisi seperti apa, tinggal memilih beli ke siapa. Terus kalau harga rata-rata kurang lebihnya sama, spek kurang lebihnya sama, tinggal after sale seperti apa, ketersediaan spare part seperti apa, terus kerjasama seperti apa, pembayaran seperti apa, itu teman-teman bisa negokan di awal ya. Terus kalau mesin baru sudah pasti kalau dananya unlimited, dananya banyak, ya saya menyarankan untuk beli mesin baru. Yang bisa dipilih adalah yaitu tadi, kalau spek kurang lebihnya sama, yang bisa dipilih ya paling mau garansi panjang, pakai leasing, atau pembayaran dengan sistem in-house, DP sekian persen mungkin, atau 0% mungkin, saya nggak tahu. Setiap vendor punya kebijakan masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Itu tadi saya bicarakan 3 hal: mesin second, mesin rekondisi, dan mesin baru. Nah, yang terakhir ini adalah bisa dibilang pilihan juga, tapi bukan, nggak murah juga sih, nggak murah juga, tapi bisa jadi pilihan. Jadi gini, teman-teman bisa nabung dulu. Jadi seumpama Mas kontak sama teman-teman teknisi, Mas, saya bisa nggak dicarikan bodi mesin printing atau beli mesin printing? Saya baru punya uang di bawah 50 juta. Saya pengen nabung bodi dulu. Itu bisa juga. Ada beberapa pilihan. Atau Mas, ini teman saya jual bodi mesin printing, Mas. Mau saya beli. Oke, boleh. Ditabung dulu bodinya. Nanti begitu ada dana lagi, ngomong ke teman-teman teknisi atau teman-teman supplier spare part, bilang, Mas, saya mau beli paket jalur tinta, harganya berapa? Bisa ditabung dulu ya. Paket jalur tinta itu pompa, filter, selang, inktank, solenoid, ya kan, dan segala teman-temannya itu tadi, power supply mungkin, atau motor set mungkin, itu bisa ditabung dulu, dibeli. Jadi setelah beli body, beli spare partnya dulu, ditabung. Itu biasanya kalau teman-teman suka bongkar-bongkar sendiri, suka bangun mesin sendiri, jadi seperti bangun motor. Jadi teman saya bilang, saya lebih suka beli ecer, Mas, karena selain duitnya nggak langsung besar, saya seperti bangun motor, katanya. Boleh, seperti itu juga boleh, cuman biasanya membutuhkan waktu yang lama, tidak bisa langsung bekerja. Nah, itu juga bisa jadi pilihan. Jadi, tapi pilihan yang keempat ini jarang sekali orang pakai gitu loh, karena kan beli mesin itu berharapnya bisa langsung bekerja dan bisa mendapatkan uang, modal bisa cepat balik ya. Nah, ada 4 pilihan tadi. Jadi yang terakhir adalah pilihan bonus, karena nggak semua orang bisa memilih yang keempat itu gitu loh. Jadi balik lagi, semua teman-teman yang tahu kemampuannya, teman-teman yang tahu pasar di daerahnya masing-masing,
cocoknya pakai mesin apa di tempatku ini, ya kan. Jadi oh nggak perlu deh aku pakai speed yang cepat dulu, aku pakai yang speednya seperti ini aja, yang penting saya bisa menghasilkan gambar dulu karena di daerah saya kerjaannya belum terlalu banyak. Boleh, nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang tahu kemampuannya masing-masing. Oke, tadi beberapa tips dari saya, teman-teman sedikit ada pencerahan untuk menentukan beli mesin apa, second, rekondisi, baru, ataupun nabung beli bodi dulu, beli bodi mesin, beli spare part, nanti dirakit pelan-pelan, ataupun nantinya kalau sudah lengkap pakai jasa teknisi untuk merakit juga bisa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Tetap di rumah aja dulu sampai pandemi COVID-19 ini dinyatakan bersih dari Indonesia. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan yang paling penting jangan menularkan dan jangan tertular. Oke, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini ke seluruh dunia. Bye bye.